Chelsea masih mempertimbangkan masa depan Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga, yang hingga kini masih memegang rekor sebagai kiper termahal dalam sejarah sepak bola dengan harga 72 juta pound, belum tampil untuk Chelsea sejak era interim Frank Lampard pada 2023. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Real Madrid, tetapi kehilangan tempat utama dari Andriy Lunin. Pada musim panas 2024, Chelsea kembali meminjamkan Kepa ke Bournemouth. Sebelum kepindahan tersebut, ia lebih dulu menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun, yang memastikan keterikatannya dengan klub hingga Juni 2026. Menurut laporan Marca, The Blues perlu mengaktifkan klausul tertentu sebelum 31 Januari agar perpanjangan kontrak tersebut resmi. Chelsea akhirnya mengambil langkah itu, memastikan bahwa Kepa tidak akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Keputusan ini diduga sebagai langkah strategis agar klub tetap dapat memperoleh keuntungan finansial jika memutuskan untuk menjualnya. Namun, ada kemungkinan lain bahwa performa stabil Kepa serta inkonsistensi Robert Sanchez membuka peluang baginya untuk kembali ke Stamford Bridge. Musim ini, Kepa menunjukkan performa yang lebih solid dibandingkan Sanchez. Sementara Sanchez tercatat melakukan 5 kesalahan yang berujung pada gol lawan, terbanyak di Premier League. Kepa hanya melakukan 1 kesalahan. Selain itu, statistik menunjukkan bahwa Kepa memiliki persentase penyelamatan tertinggi di Liga. Ia hanya kebobolan 21 gol dalam 17 pertandingan untuk Bournemouth, 3 gol lebih sedikit dari yang diperkirakan berdasarkan jumlah dan kualitas tembakan yang ia hadapi. William Gallas, Chelsea perlu bek berpengalaman. William Gallas mengungkapkan pendapatnya setelah menilai Chelsea memberikan beban yang terlalu besar pada Levi Colwill tanpa dukungan yang memadai. Menurut Gallas, sebagai pemain muda, Colwill masih memerlukan bimbingan dari seorang pemain berpengalaman untuk dapat berkembang dengan baik. Tanpa sosok mentor di lini belakang, ia seringkali melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari dengan arahan yang tepat. Dalam wawancara dengan Prime Casino, Gallas menekankan betapa pentingnya Chelsea memiliki bek senior yang bisa menjadi panutan bagi para pemain muda. Ia mengingatkan kembali bagaimana klub selalu memiliki pemain berpengalaman di lini pertahanan, seperti John Terry di masa lalu dan Thiago Silva dalam beberapa musim terakhir. Pemain veteran seperti itu dianggap penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas di belakang. Jika saya berbicara soal bek, Levi Colwill telah melakukan beberapa kesalahan besar dalam 2 pertandingan terakhir, kata Gallas. Masalahnya adalah meskipun Colwill memiliki potensi, ia mungkin terlalu banyak dibebani untuk memimpin lini pertahanan. Ia masih muda dan butuh pemain berpengalaman untuk membimbingnya. Ini yang saya lihat, orang-orang yang terlibat dalam perekrutan pemain tidak memahami betapa pentingnya memiliki bek tengah berpengalaman untuk memimpin lini belakang. Seperti Thiago Silva dulu, seperti John Terry sebelumnya, seperti Marcel Desailly juga. Ketika Anda memiliki tipe pemain seperti itu, Anda bisa mengembangkan pemain muda di sekitar mereka. Pemain muda itu akan banyak belajar. Ketika Anda tahu Thiago Silva akan pergi, Anda harus mempersiapkan kepergiannya dan mencari pemain berpengalaman lainnya. Pemain berpengalaman itu tidak bisa menjadi bek kanan atau kiri. Anda membutuhkan seseorang di tengah pertahanan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas perekrutan pemain tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ungkapnya. Zlatan Ibrahimovic sebut proses perekrutan Joao Felix cepat. Joao Felix resmi bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman untuk sisa musim ini setelah bursa transfer musim dingin berakhir. Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan bahwa proses transfer Felix berlangsung sangat cepat, dengan klub hanya memerlukan 5 menit untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Ibrahimovic juga menambahkan bahwa manajer Milan, Sergio Conceição, sangat ingin mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut ke tim. Hanya butuh 5 menit untuk menyelesaikan kesepakatan peminjaman Joao dengan Chelsea. Conceição menginginkannya, kami berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk memasukkannya dalam proyek kami. Negosiasi berjalan sangat lancar, kata Ibrahimovic, seperti yang dikutip dari akun X milik Fabrizio Romano. Felix sebelumnya bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu dari Atletico Madrid dengan nilai transfer 50 juta euro, ditambah beberapa klausul tambahan. Ia menandatangani kontrak 7 tahun, yang menjadi periode keduanya bersama tim Liga Primer setelah sebelumnya dipinjamkan ke Stamford Bridge pada paruh kedua musim 2022 hingga 2023. Namun, di bawah asuhan Enzo Maresca musim ini, Felix kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Dari 12 pertandingan Liga, ia hanya 3 kali tampil sebagai starter, sementara sang pelatih lebih sering menurunkannya di Liga Champions dan ajang piala domestik. Felix langsung menunjukkan dampak positif setelah bergabung dengan Milan. Ia mencetak gol dalam debutnya sebagai pemain pengganti saat melawan AS Roma di Piala Italia.
Selain itu, ia juga tampil dalam kemenangan 2-0 atas Empoli di Serie A pada 8 Februari, bermain selama 84 menit. Chelsea siap rekrut Ronny Budgie, Messi Swedia yang jadi incaran klub Eropa. Menurut laporan dari TBR Football, Chelsea telah lama memantau Ronny Budgie dan kini semakin serius untuk memboyongnya ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 19 tahun yang dijuluki Messi Swedia ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Dengan kontraknya di FC Copenhagen yang akan habis pada Desember 2025, banyak klub besar bersaing untuk mendapatkan jasanya sebelum ia berstatus bebas transfer. Tidak hanya Chelsea yang tertarik, daftar peminat Budgie sangat panjang. Dari La Liga, ada Barcelona dan Atletico Madrid. Dari Bundesliga, Bayern Munich dan Bayer Leverkusen turut memantau situasinya. Juventus, Atalanta, dan Marseille juga menunjukkan ketertarikan. Sementara di Premier League, selain Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Newcastle, dan Brighton juga dikabarkan tertarik pada pemain asal Swedia tersebut. Meskipun banyak klub yang mengincarnya, Chelsea tampaknya menjadi tim yang paling agresif. The Blues ingin segera mencapai kesepakatan dengan FC Copenhagen, daripada menunggu hingga Januari ketika Budgie bisa didapatkan secara gratis. Sebelumnya, Tottenham pernah mencoba merekrutnya dengan harga 21,5 juta pound sterling pada Januari 2024, namun kini, mendekati akhir kontraknya, Budgie kemungkinan bisa didapatkan dengan harga lebih rendah. Menurut Graeme Bailey, kepala koresponden TBR Football, kepindahan Budgie ke Premier League sangat mungkin terjadi. Dengan Chelsea sebagai klub yang paling serius dalam perburuan ini, ada peluang besar bagi Budgie untuk bergabung dengan The Blues dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang mereka. Chelsea rekrut mantan bintang rugby untuk mendukung pengembangan pemain. Chelsea membuat gebrakan tak terduga dengan merekrut mantan pemain rugby, Willy Issa, hanya sebulan setelah ia resmi pensiun dari olahraga tersebut. Issa, yang sebelumnya bermain untuk Wigan Warriors dan sempat membela timnas Samoa, kini bergabung dengan The Blues sebagai staf pengembangan dan dukungan pemain. Keputusan ini diambil setelah Issa secara mengejutkan mengakhiri karir profesionalnya pada Januari 2025, meskipun ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Wigan Warriors pada Oktober 2024. Ia mengungkapkan bahwa keputusannya pensiun didorong oleh keinginan untuk mencari tantangan baru, yang kini membawanya ke Chelsea. Menurut laporan Daily Mail, pria berusia 36 tahun ini akan bertanggung jawab dalam mengordinasikan pemain selama sesi latihan dan pertandingan. Selain itu, ia akan bekerja sama dengan Kevin Campbell, kepala operasi dan kesejahteraan pemain Chelsea, untuk memastikan para pemain mendapatkan dukungan terbaik di luar lapangan. Issa dikenal sebagai pemimpin berpengaruh di dunia rugby selama lebih dari 1 dekade. Ia telah meraih 3 gelar Liga Super serta 1 trofi World Club Challenge, menjadikannya sosok berpengalaman yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi skuad Chelsea di bawah asuhan Enzo Maresca. Saat ini, Chelsea berada di peringkat keempat klasemen Premier League dan berupaya kembali ke Liga Champions setelah absen dalam 2 musim terakhir. Dengan bergabungnya Issa, Chelsea semakin memperkuat struktur internal mereka guna mencapai kesuksesan jangka panjang.